Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi'itisami bihablillah wa azzana bil islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik SAG MPDI, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Dr. Angga Khairiyah, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Manyar beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Husnul Huluk MPD, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sukomulyo beserta jajaran pengurus ranting yang lain. Kemudian Ketua dan jajaran pengurus Pimpinan Ranting Aisyah Takmir Masjid Al-Aqsa PRM Sukomulyo, para aktivis organisasi otonom Muhammadiyah sekecamatan atau secabang Manyar, panitia penyelenggara pengajian di bulan, dan hadirin jamaah pengajian di bulan PCM Manyar yang saya muliakan. Saya juga ingin menyapa teman saya di sini, Mas Jamroni. Nah, ini juga alhamdulillah bisa ketemu di sini. Mari bersama memuji kebesaran Allah. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin semuanya memuji dengan cara yang tidak biasa. Cara yang tidak biasa itu tadi sudah ada pantun. Nah, saya ingin berpuisi. Berpuisi sebagai kalimat pembuka untuk memuji kebesaran Allah, karena dengan karunia Allah lah pada pagi hari ini kita berada di sini. Mari bersama kita memuji kebesaran Allah, Tuhan penguasa alam. Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan, kemudian memuliakannya dengan iman dan ihsan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Maka beruntunglah bagi siapa yang mau membaca dan mengamalkan. Sementara bagi mereka yang ingkar dan mengabaikan, hanya akan memperoleh kesesatan dan kerugian. Jangan pernah pula kita lupakan kepada Nabi Muhammad, kita aturkan sholawat dan salam, karena beliau adalah manusia pilihan dan nabi akhir zaman. Tutur dan lakunya menjadi teladan, hingga Allah menyebut bahwa akhlaknya adalah Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad kita haturkan sholawat, bukan karena beliau gila hormat, tapi sholawat kita kirimkan oleh karena kita berharap syafaat di hari ketika semua kerongkongan tercekat hebat, dan hanya syafaat Nabi Muhammad sebagai jaminan selamat. Nah, ini cara kita memuji dengan cara yang berbeda, Pak Taufik. Mudah-mudahan ini bisa menyegarkan suasana kita pagi hari ini. Tapi juga saya ikut bukan pantun, parian ya. Kalau pantun kan bahasa Indonesia ya. Parian bahasa Jawa. Ini sebagai apresiasi saya kepada kegiatan yang luar biasa ini. Jadi kata Pak Khuluk, ini pengajian, tapi menurut saya bukan pengajian, kajian. Itu ada bedanya. Maka saya mengapresiasi dan saya siapkan parian ya sebagai apresiasi saya. Ini tadi ternyata ada Orla, orang Lamongan dari Laren. Nah, ini saya pinjam desanya untuk parian. Klambi anyar tuku nang Laren. Digawe kondangan rame-rame. PCM Manyar memang keren, pengajian di wulan gak no tunggale.
Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu saya bersyukur bisa hadir di sini karena itu tadi di tengah amanat yang lumayan padat, saya kadang-kadang harus mengatur waktu. Sehingga ketika saya pamitan sama istri mau pengajian ke Gresik, ke Manyar, itu tanya baliknya kapan ke Jakarta? Karena saya PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Jadi saya bilang ya kalau tidak Ahad sore atau malam ya besok pagi. Dan diprotes, sudah ngerti kalau di rumah cuma 3 hari saya pengajian bareng. Ini karena yang minta itu Pak Khulub gitu. Kalau Pak Khulub yang minta saya nggak bisa nolak. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, tema yang disampaikan juga menurut saya sangat mendasar tetapi sangat penting. Oleh karena ada kata-kata jihad di situ. Jihad fisabilillah. Karena itu saya ingin memulai dengan sebuah cerita tentang perjalanan pergumulan saya dalam dalam perjalanan akademik atau dakwah lah boleh disebut begitu. Tidak hanya di sini tapi juga di negara-negara lain. Karena begini, saya ingat satu ketika pulang saya menempuh S3 di Singapura. Jadi tinggal di Singapura kurang lebih 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2015. Kemudian saya kembali ke kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Pada satu ketika di bulan puasa, bulan Ramadan, di fakultas diadakan buka puasa bersama. Dan yang memberikan tausiah itu adalah Kiai Sa'ad Ibrahim. Saya datang belakang, kemudian Kiai Sa'ad Ibrahim melihat saya dan beliau protes. Saya tadi ketika melihat saudara Pradana Boy masuk itu saya kaget. Kenapa dia pulang ke sini? Saya berpikir ini Kiai Sa'ad apa saya punya salah dengan beliau sehingga nggak boleh pulang gitu. Ternyata bukan begitu maksudnya, tapi beliau mengatakan dengan kemampuan bahasa yang dia miliki, kata beliau, dengan kemampuan akademik yang dimiliki, harusnya Anda tidak pulang. Mengajarlah di pusat-pusat peradaban dunia di luar sana untuk menjelaskan kepada masyarakat dunia tentang Islam yang sebenarnya. Saya pikir-pikir betul juga. Tapi meskipun saya tidak secara fisik mengajar di luar negeri, dalam banyak sekali kesempatan saya melakukan perjalanan dan menjadi bagian dari menjadi bagian dari perjalanan akademik itu. Nah, saya ingin ceritakan satu hal berkaitan dengan percakapan saya dengan orang non-muslim tentang jihad dan kekerasan. Nah, ceritanya saya menjadi bagian dari sebuah penelitian yang pusatnya itu di Italia. Di Italia itu ada satu kota namanya Florence. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang pernah belajar sejarah dunia itu pasti tahu bahwa dunia ini sekarang dikuasai oleh peradaban yang disebut dengan peradaban barat. Nah, peradaban barat itu lebih akhir majunya. Islam lebih dulu maju. Nah, majunya peradaban barat itu ditandai oleh satu peristiwa yang namanya Renaissance. Nah, kota Florence itu adalah kota di mana Renaissance berlangsung, dan sebagai anggota dari penelitian tadi itu saya secara rutin rapat di kota Florence itu. Pada satu malam, makan malam, nah yang dimakan itu pizza. Jangan membayangkan seperti pizza di sini. Pizza itu kalau pizza yang asli dari Italia, saya yakin jenengan nggak doyan. Pizza di sini itu enak karena sudah pakai cita rasa Indonesia. Duduk di sebelah saya peneliti dari Bulgaria. Duduk di sebelah kanan saya peneliti dari Albania. Yang ke sana dari Prancis, yang banyak pokoknya. Yang dari Asia hanya 3, dari Indonesia, dari Malaysia, dan dari India. Teman saya di sebelah ini bertanya kepada saya, sebenarnya kalau orang Eropa atau orang Barat ada pertanyaan tentang agama, tentang hal-hal pribadi itu nggak boleh. Tapi karena kami sudah akrab sebagai sesama peneliti yang sudah bertahun-tahun bersama, teman saya yang dari Bulgaria ini bertanya kepada saya, Pradana, are you a practicing Muslim? Are you practicing Muslim itu cara Jawane kowe iki salat ora gitu. Jadi cara Jawane itu gitu.
Are you practicing Muslim kan artinya apakah kamu seorang Muslim yang mempraktekkan agamamu? Kan cara Jawane kuwi salat ora kan gitu. Lalu saya bilang, yes, I am a practicing Muslim. Paling tidak I pray 5 times a day. Saya bilang itu ukuran minimal. Oke. Lalu saya tanya ke dia, and what about you? How about you? Kamu bagaimana? Jawabannya kira-kira bagaimana? Kira-kira. Ternyata dia menjawab, yeah, I am nominally Christian. Saya secara KTP Kristen, but I never know where my church is. Tapi saya tidak tahu gereja saya di mana. Wah, itu. Nah itu coba. Lalu dia tanya lagi, do you read Quran? Saya bilang, yes, I teach Islamic law. Saya bilang, saya mau mengajar hukum Islam di UMM. How can I read Quran? Saya bilang, gak mungkin saya gak baca Quran. Jadi saya baca Quran karena kami mengajarkan hukum Islam. Oke, lalu saya tanya, do you read Bible? Kamu baca Bible gak? Gitu. Dan jawabannya lagi-lagi mengejutkan karena dia mengatakan, I never know where my Bible is. Dia tidak pernah tahu dan tidak pernah menyentuh Bible. Lalu yang menarik adalah ketika dia tanya, is it true, kata dia, apakah betul that Quran mention violence? Apakah betul bahwa Quran itu menyebutkan kekerasan? Nah, pertanyaan saya sekarang pertanyaan itu saya transfer ke jenengan semuanya. Misalnya ada bule kesasar ke sini. Ada bule kesasar ke sini. Mereka kan penasaran lihat Islam di Indonesia itu. Ternyata satu hal yang mereka tahu tentang Islam itu adalah Islam itu agama kekerasan. Ini kan ngeri. Tiba-tiba mampir ke Masjid Al-Aqsa, tanya, bener gak sih bahwa Quran itu menyebutkan kekerasan? Pertanyaan saya, kira-kira jawabnya bagaimana? Iya apa enggak? Tidak. Yang benar adalah pertanyaannya kan, apakah Quran menyebutkan kekerasan? Iya apa enggak? Iya. Karena pertanyaannya adalah menyebut. Maka saya jawab kepada dia. Dia akan bertanya, Pradana, apakah betul bahwa Quran menyebutkan kekerasan? Saya bilang, yes, it is true. Betul, saya bilang. Oh, dia kaget. Kalau begitu, Islam agama yang mengajarkan kekerasan? Tidak, itu salah, saya bilang. Dia bilang, kamu ini gimana sih? Habis bilang iya terus tidak. Lalu saya jelaskan dalam bahasa Inggris, karena menyebutkan sesuatu itu tidak berarti mengajarkan sesuatu. Oke, tak balik ya. Menyebutkan sesuatu itu tidak berarti mengajarkan sesuatu. Guru misalnya di kelas cerita, ada alumni yang baik-baik diceritakan. Tujuannya apa? Supaya ditiru. Tapi alumni yang jelek juga diceritakan, meskipun namanya nggak disebut gitu. Tujuannya apa? Ojo ditiru. Nah, maka saya bilang ke dia begitu. Menyebutkan sesuatu bukan berarti mengajarkan sesuatu. Sehingga kalau kamu tanya saya apakah Quran menyebutkan kekerasan, saya jawab yes. It is true that Quran mentions violence. Tapi ketika kamu simpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan, tidak benar. Lalu saya sebut, ada cerita kekerasan itu ada dalam Al-Quran, yaitu Qabil dan Habil. Kan itu cerita kekerasan. Tapi pelajarannya adalah jangan ditiru. Nah, rupanya pandangan seperti itu tuh berkembang, dan termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan kata jihad. Nah, itu. Sehingga kalau ada kata-kata jihad, itu lalu seketika orang-orang di belahan negara lain itu mengatakan, ya itu bukti bahwa Islam adalah agama kekerasan. Maka balik lagi ke cerita saya tentang Kiai Sa'ad tadi itu, mungkin begitu maksud Kiai Sa'ad, supaya kamu itu ngajarlah di sono-sono, menjelaskan kepada audien global bahwa jihad itu tidak begitu, salah satunya. Karena itu kalau kita perhatikan, pertama adalah bahwa mari sama-sama meluruskan pandangan supaya orang lain, terutama yang di luar Islam, ketika melihat
Islam itu sebagai agama kekerasan adalah pertama-tama mari kita sama-sama meluruskan pemahaman kita masing-masing bahwa jihad itu sama sekali bukan kekerasan. Nah, saya ingin mengutip Profesor almarhum Yusuf Qaradawi. Karena beliau mengatakan begini, kata-kata dalam bahasa Arab yang memiliki susunan huruf sama itu biasanya punya keterkaitan. Misalnya kalau jihad itu berarti jim, ha, dal. Ternyata ada kata lain yaitu ijtihad. Jihad dan istihad. Jihad itu diartikan sebagai kata Profesor Yusuf Qaradawi, jihad itu artinya adalah tahmilul juhdi, bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu. Maka ngelola masjid sungguh-sungguh, ngelola ranting sungguh-sungguh, ngelola PCM sungguh-sungguh, itu sebenarnya tahmilul juhdi, berjihad. Lalu juga beliau mengatakan begini, di dalam unsur jihad itu ada al-masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan atau kerumitan atau kerepotan. Nah, misalnya gini. Dalam pandangan yang luas ini, maka pengajian atau kajian ini adalah jihad. Pertanyaannya, apakah di dalam menyiapkan pengajian ini melibatkan kepayahan atau masyaqqah? Pasti. Pirang dino gak turu, Pak. Untuk menyiapkan pengajian ini. Nah, maka kata Profesor Yusuf Qaradawi, itu di samping ada tahmilul juhdi, ada juga al-masyaqqah, ada kesungguhan tapi juga ada kepayahan. Maka kata beliau, istihad dan jihad itu akar katanya sama dan memiliki korelasi atau hubungan makna. Misalnya, tujuan istihad itu adalah kata beliau ma'rifatul huda wad-dini alladzi arsalallahu bihi rasulahu, atau mengetahui petunjuk dan agama yang dikirimkan oleh Allah melalui Rasulnya. Misalnya begini, ada enggak persoalan-persoalan dalam hukum Islam yang saat ini ada dan pada masa Nabi tidak ada? Tentu sangat banyak. Dalam bisnis misalnya ada e-commerce. Kalau kita mengatakan oh itu zaman Nabi nggak ada, berarti nggak boleh. Padahal di sisi lain ada kaidah yang mengatakan al-Islamu sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu relevan setiap zaman. Nah, kalau kemudian tanpa apa-apa kita mengatakan haram, maka berarti nggak relevan. Atau misalnya apa istilahnya itu? Apalagi dalam dunia kedokteran. Nah, dulu profesor saya di Singapura namanya Syed Husin Alatas. Beliau berdebat dengan ulama di Singapura. Karena apa? Ternyata ulama-ulama di Singapura itu mengharamkan donor mata. Lalu beliau menulis sebuah buku, judulnya itu Biarkan Buta. Tapi artinya itu protes. Profesor Husin Alatas ini protes. Kalau agama dipahami dengan sangat kaku seperti itu, maka biarkan manusia buta. Yang tidak bisa berobat kita biarkan buta. Itu sebenarnya kritik. Tapi beliau berpandangan bahwa dengan istihad itu artinya hal-hal yang pada zaman Nabi tidak ada, kemudian berkembang sekarang ada, itu jangan tiba-tiba diharamkan, tapi dipelajari dengan nas Al-Quran dan hadis. Nah, itu namanya istihad, kan gitu. Maka disebut tadi itu ma'rifatul huda. Istihad itu adalah upaya untuk mengetahui petunjuk. Sementara jihad itu adalah himayatuhu waddifa'u anhu. Jadi kalau istihad itu adalah berusaha mengetahui petunjuk agama, juga supaya agama ini selalu relevan dengan kebutuhan zaman, maka jihad itu adalah kata Profesor Yusuf Qaradawi ad-difa'u himayatuhu waddifa'u anhu, memelihara dan membelanya. Nah, gitu. Jadi istihad itu mengetahui, kemudian jihad itu adalah membela. Mungkin karena itu lalu disalahpahami jihad itu adalah sebagai semata-mata kekerasan. Yang kedua, tentang jihad dan istihad. Yang dikerjakan dalam istihad itu adalah berkaitan dengan al-fikrah, pemikiran. Yaitu tadi
kornea mata nggak boleh didonorkan. Tapi ada hukum lain namanya maslahah atau maqasidus syariah, bahwa salah satu tujuan hukum Islam itu adalah hifdzul nafas, memelihara jiwa manusia. Nah, berarti kan teori itu yang dipelajari, pendapat ulama. Sementara fikroh dan nadhar, pikiran dan teori. Sedangkan yang dikerjakan dalam ijtihad adalah amal dan suluk. Nah, yaitu tadi mengelola pengajian, melean, itu kan berarti itu amal. Kemudian bagaimana cara kita ini ciri pengajian Muhammadiyah misalnya, tertib, rapi, tepat waktu, itu suluk, itu jihad. Makanya termasuk tepat waktu itu ya bagian dari jihad menurut saya. Sehingga kalau di kampus biasanya kemudian rapat gitu ya, kok sudah waktunya mulai belum mulai, panitia mengatakan nunggu yang belum datang Pak. Saya bilang, berarti Anda lebih menghargai orang terlambat daripada orang tepat waktu. Kalau saya ya jam berapapun yang datang mulai, berarti kita menghargai orang yang datang. Kalau kita ngosek ngenteni sing durung teko, berarti kita menghargai yang terlambat. Sesuk ya terlambat meneh karena merasa dihargai gitu. Nah, itu suluk kayak gitu. Kemudian jihad adalah, menurut Profesor Yusuf Qaradawi, jihad itu adalah ijtihad amali, ijtihad dalam bentuk perbuatan. Sementara ijtihad itu adalah jihadul ilmi, jihad dalam bentuk ilmu pengetahuan. Nah, jadi saya kira ini penting karena ternyata saya ngobrol dengan orang Yahudi. Mohon maaf, saya mau cerita tentang orang Yahudi. Tahun 2017 saya pernah diangkat menjadi duta perdamaian agama dunia. Lembaga penyelenggaranya itu adalah King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious Dialogue. Berarti punyanya Saudi. Tapi kantornya ada di Austria, di Wina. Tahun 2017 ada 24 orang dari seluruh dunia yang diangkat dari berbagai agama. Kami di karantina di Eropa kurang lebih 2 minggu. Kemudian beberapa waktu dibawa lagi kemana lagi. Ada satu hal yang menarik yang saya alami adalah pada setiap pagi waktu sarapan itu ada orang Yahudi dari Inggris yang selalu nemui saya pas sarapan itu. Macam-macam dia tanya. Makanya saya kembali lagi ke KSA tadi, itu memang untuk bisa menjelaskan Islam ke audiens global itu bekalnya harus banyak. Bekal bahasa terutama, tapi juga bagaimana membahasakan ijtihad dan jihad dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Dia bertanya kepada saya begini, Pradana, I have criticism to your religion, kata dia gitu. Pradana, aku punya kritik pada agamamu. Wah, itu coba itu kalau kita sudah keder awal itu sudah gak kita layani itu. Dia bilang, aku punya kritik pada agamamu. Saya bilang, apa? Kritikmu apa? Saya bilang, itu kan di surat Al-Baqarah. Wah, dia kutip surat Al-Baqarah ini. Orang Yahudi kutip surat Al-Baqarah. Itu kamu cerita tentang ini, itu agamamu. Dan saya juga pernah itu membaca hukum namanya hukum kisos. Wah, saya bilang. Lalu dia menjelaskan, mengutip Quran dia. Kisos itu adalah al-anfu bil anfi, al-udunu bil uduni. Nah, itu kan berarti kalau orang mati, itu bagaimana agamamu itu? Kok ada hukum orang mati harus dihukum mati? Nah, kan dia begitu. Saya jelaskan. Dia sulit menerima. Kemudian habis dia bisa menjelaskan, habis saya bisa jelaskan dan dia terima, dia balik ke ayat yang lain. Tapi juga ada kontradiksi dalam pikiranmu dengan agamamu itu, kata dia. Saya tanya, apa? Kontradiksinya apa? Karena di dalam ayat berikutnya kan disebutkan, bagi siapa yang dimaafkan maka tidak boleh dihukum kisos, tapi harus membayar denda kepada keluarganya yang disebut dengan diyat. Dan dia bilang, kok enteng men agamamu itu, nyawa dihargai dengan denda. Yang pertama tadi dia mempersoalkan orang mati harus dihukum, orang membunuh harus dihukum mati. Tapi yang kedua dia mempersoalkan kalau keluarganya memaafkan, kemudian dia bebas dari hukuman mati, tapi bayar denda. Masa nyawa bisa diganti dengan denda?
Nah ini tipikal kalau kita ketemu dengan orang non muslim di dunia global itu pertanyaannya aneh-aneh, sehingga pemahaman kita tentang jihad dan istihad itu nggak boleh biasa-biasa saja. Itu tadi kata Ustaz Taufik, harus kita upgrade ini sebagai orang Muhammadiyah ini. Sementara yang lain memahaminya begitu-begitu saja, kita harus selangkah lebih maju. Nah pengalaman ini saya ceritakan karena apa? Sangat mungkin karena pertukaran profesi manusia ini sudah demikian rupa. Saya sangat yakin bahwa satu ketika ada orang-orang non muslim yang menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan di sini misalnya, kemudian dia punya rasa penasaran tentang Islam, bertanya kepada kita. Kalau kita gagal menjelaskan dengan apa yang mereka harapkan, itu menjadi sangat mudah Islam disalahpahami. Maka saya sama sekali tidak meragukan ketika PWM Jatim akan membeli gereja di Eropa, Spanyol. Wah, bagi Muhammadiyah duit miliaran itu mudah sekali. Sama sekali saya nggak meragukan belinya. Yang justru saya pikirkan itu adalah ketika sudah dibeli SDM-nya. Karena apa? Tipikal pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadilah yang akan ditemui oleh penunggu masjid di sana. Dan kalau sudah di Eropa, masjid itu tidak masjid, tapi disebut dengan Islamic Center. Kalau sudah Islamic Center berarti tidak hanya soal ibadah. Ada orang benci Islam kesasar ke masjid, ngobrak-ngabrik doktrin kita, terjadi. Maka harus kuat. Sehingga saya selalu ngobrol dengan beberapa pimpinan itu ya begitu. Bukan soal beli masjidnya menurut saya, tetapi bagaimana dai kita itu nanti di sana itu bukan yang kaleng-kaleng gitu. Jadi minimal itu membahas pakai bahasa globalnya, tapi juga dalam pemahaman yang mereka bayangkan. Nah itu maka kita jihad ini begitu. Nah karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran tentu sangat banyak hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Tetapi supaya kita punya pemahaman yang baru, atau paling tidak menyegarkan pemahaman kembali tentang jihad, sebagaimana pergumulan yang saya alami tadi itu, saya tidak mungkin kemudian tidak merespon pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang penasaran tentang Islam tadi itu. Tapi saya teruskan yang tadi setelah saya katakan kepada teman saya yang dari Bulgaria itu, saya bilang ke dia bahwa mentioning something does not mean teaching something. Oh, saya tidak pakai kata teaching. Saya pakai kata-kata order. Jadi mentioning something does not mean ordering something. Menyebutkan sesuatu tidak berarti memerintahkan sesuatu. Dan dia bertanya, lalu dia komentar kepada saya, "Wah, canggih juga kitab sucimu." Wah, itu saya bilang, "Tak batin namanya, gundulmu." Gitu. Jadi dia setelah saya jelaskan Quran itu dia bilang, "Canggih juga kitab sucimu." Gitu. Tapi tak batin. Nah, karena itu saya ingin mengutip kembali lagi supaya ini ada ulama namanya Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam sebuah kitab yang judulnya itu adalah Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Beliau membagi jihad itu dalam tiga jenis. Yang pertama adalah beliau sebut sebagai mujahadatut ad-dhahiri, mujahadatul aduwi ad-dhahiri. Jadi jihad yang berkaitan dengan musuh yang kelihatan. Nah, mujahadatul aduwi ad-dhahiri. Jihad berkaitan dengan musuh yang kelihatan. Yang kedua, mujahadatul syaitan, yaitu berjuang melawan setan. Yang ketiga, mujahadatul nafsi, berjuang melawan, kalau nafsu berarti, nah nanti saya akan menjelaskan tentang nafsu ini dalam konteks bahasa Indonesia dan bahasa Arab betul ya. Tetapi mujahadatul nafsi, kalau kita artikan nafsi itu artinya diri, maka berperang melawan diri sendiri. Nah, tetapi untuk konteks ini saya ingin mengawali dari yang ketiga. Yang ketiga akan saya bahas di awal, yaitu tentang jihadun nafsi. Nah, saya bertanya kepada mahasiswa, kepada peserta kajian, kalau teman-teman ini mendengar kata-kata nafsu dalam bahasa Indonesia, kira-kira pikirannya kemana? Negatif itu. Kamu ini nafsu banget itu. Saya perhatikan
ternyata kata-kata nafsun itu dalam bahasa Indonesia, dalam nafsu dalam bahasa Indonesia kan terambil dari kata-kata nafsun dari bahasa Arab. Dan ternyata di konteks tertentu Quran menyamakan antara al-hawa dan nafsu. Tapi dalam konteks berbeda juga dibedakan. Al-hawa itu sendiri, an-nafsu itu sendiri. Lah kita jadi yang berbahaya itu sebenarnya bukan nafsun, tapi hawa nafsu. Hawa itu artinya apa? Hasrat, keinginan yang liar gitu loh. Nah, jiwa yang berbahaya itu adalah jiwa yang di dalamnya ada keinginan liar. Lalu jadi bahasa Indonesia menjadi hawa nafsu. Kalau nafsunya sendiri menurut saya berdasarkan penjelasan di dalam Quran itu netral. Tapi kalau kita kan enggak, sudah kata-kata nafsu berarti negatif. Dari mana kita simpulkan bahwa nafsu itu netral dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Karena minimal ada 3 jiwa yang disebutkan di dalam Quran. Nafsul lawwamah, nafsu yang jiwa yang melata. Nah itu liar tadi itu. Kemudian nafsul amarah, jiwa yang dipenuhi dengan kemarahan. Lalu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sehingga berkaitan dengan kematian itu kan kemudian dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang itu punya kelebihan, yaitu ketika kembali kepada Tuhan itu adalah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafsu berarti nafsu itu adalah sesuatu yang sifatnya netral. Karena itu saya tidak ingin mempersoalkan dalam bahasa Indonesia itu dianggap sebagai kata negatif, sudah jadi bahasa kita. Tetapi kalau disebut dengan jihadun nafsi dalam bahasa Arab itu bukan berarti hanya semata-mata jihad melawan hawa nafsu dalam arti keliaran-keliaran tadi itu. Tapi yang disebut dengan jihadun nafsi itu adalah jihad atau berjuang melawan diri sendiri. Nah itu. Nah bagaimana? Pertama, ada beberapa prinsip, ada 3. Prinsip jihadun nafsi itu adalah tahrirun nufus min ibadati ghairillah. Tahrir itu artinya pembebasan. Maka tahrirun nufus berarti membebaskan jiwa kita ini dari menyembah selain Allah. Nah, ada di dalam Quran disebutkan. Jenengan dados Muhammadiyah ini ada yang maksa enggak? Jangankan jadi Muhammadiyah Pak Taufik. Jadi Islam itu loh enggak ada yang maksa. Orang itu beragama atau tidak beragama itu loh enggak ada yang maksa. Quran kan disebutkan itu. Kalau kamu mau kafir, kafirlah. Kalau kamu beragama, beragamalah. Tetapi apapun yang kamu pilih itu punya akibat. Begitu kita ini memilih saya beragama, maka kita sudah tidak bebas. Nah, misalnya kok ada yang melu Islam, melu Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah ini macam-macam urunan terus misalnya gitu. Loh, kalau begitu ya gak usah melu Muhammadiyah kan gitu. Kalau sudah oke, saya bismillah ingin berjuang lewat Muhammadiyah, ya berarti ikut aturan Muhammadiyah. Bersama dengan agama. Dari Allah mengatakan lain apa bukan kafartum jadi. Kalau kamu mau kafir ya kafir. Kalau mau jadi muslim ya muslim, beriman ya beriman. Pilihlah. Tetapi begitu memilih maka kita terikat dengan pilihan kita. Nah, pilihannya adalah begitu kita ngomong la ilaha illallah gampang diucapkan. Saya sering cerita tentang sesuatu yang pernah saya alami. Ada ujian yang saya alami agak berat. Kemudian istri saya mengatakan begini, ya Allah aku ikhlas diuji, tapi jangan yang ini. Saya bilang oh berarti gak ikhlas loh. Oh ikhlas kok nawar kan gitu. Jadi itu saya berarti saya guyoni oh ikhlas kok nawar. Ya sudah berarti kita yakin Tuhan Allah itu Tuhan kita ya sudah. Nah ternyata menyerahkan sesuatu secara tuntas kepada Allah itu sesuatu yang mudah sekali diucapkan tapi perlu latihan. Ya, jadi teman saya datang, saya cerita ini saya, dan dia bilang gini, Mas, coro sampean senden ke tembok ya, tapi setengah-setengah itu penak apa? Ya gak enak. Lalu dia senden itu senden sing bener, senden. Penak apa? Penak. Itulah kita
yang disebut dengan takhrirul nafsi min ibadati li ghairillah. Kalau sudah pasrah ke Allah itu ya sendene sing bener. Kita kan enggak kadang-kadang wis rada ndonga tapi kadang-kadang ragu. Saya tanya mahasiswa saya di kelas kalau pelajaran tentang tauhid itu, ada enggak yang pernah berdoa? Pernah, Pak. Ada enggak yang doanya pernah dikabulkan? Pernah, Pak. Ada enggak yang doanya tidak dikabulkan? Pernah, pernah. Lalu saya tanya, ingat enggak ketika doa tidak terkabul itu kondisinya seperti apa? Ada yang ingat, ada yang enggak. Tapi dia ada yang nyaut, iya Pak, saya waktu itu ragu. Ragunya bagaimana? Saya berdoa tapi diam-diam saya bilang dalam hati, jangan-jangan doa saya enggak dikabulkan. Nah, itu ya enggak dikabulkan bener. Karena apa? Itu berarti tahrirul nafsi min ibadati li ghairillah tadi itu enggak ada. Kita ini berdoa tapi saya ragu kan berarti enggak percaya kepada Allah. Tapi memang sulitnya minta ampun. Berserah diri itu minta ampun sulitnya. Maksudnya memasrahkan, udahlah, Pak kata Allah itu sulitnya minta ampun. Karena ada ego, nafsu yang dalam ego tadi itu. Karena itu disebut di dalam Al-Quran, kul ta'alau. Nah, jadi kul katakanlah Muhammad, ta'alau. Marilah atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, marilah kukatakan, kubacakan kepadamu apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. La tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq. Ini kalau kita pikir-pikir urusannya apa? Kok di situ kita dilarang syirik tapi pada saat yang sama di ayat yang sama ada anak, ada orang tua. Nah, sekarang itu ada istilah generasi sandwich ya. Nah, kalau strawberry kan yang anak-anak kita itu mentalnya gampang rapuh, strawberry. Tapi ada generasi sandwich. Generasi sandwich itu mungkin yang generasi seusia saya ini. Maksudnya generasi sandwich itu munggah tanggung jawab, ngisor tanggung jawab. Seusia saya ini ya berarti ngurmat wong tua kan gitu. Tapi kan juga saya ngurmat anak. Berarti munggah kena, mudun kena. Itu dalam bahasa zaman sekarang disebut dengan generasi sandwich. Sandwich itu kan panganan, berarti keimbangan gitu. Nah, berarti kalau kita pikirkan, oh itu kan kaitannya dengan keyakinan itu. Ya, ada cerita-cerita di media sosial beredar, anak papat resong rumah mbok siji kan gitu, dititipkan di panti jua itu kan berarti dia tidak yakin bahwa Tuhan akan menolong. Sehingga kalau kita pahami kenapa ayat tentang la tusriku billah kok ana wong tuwa nek ngono. Nah lalu wala auladakum min imlaq, anak dibunuh atau apalah istilahnya, mungkin tidak membunuh ya, tapi min imlaq itu wedi kere kan gitu. Jadi ada min imlaq, ada yang disebut dengan Quran ini imlaq. Berarti apa? Keyakinan kita ini menentukan segalanya. Tadi itu, ini saya mungkin kalau pengalaman spiritual ya, Pak Huluk, Pak Taufik. Saya tadi cerita Pak Huluk, saya itu kan sudah pernah di Jakarta sebagai bagian tim staf khususnya Pak Jokowi di periode yang pertama. Jokowi periode kedua saya nggak ikut. Kemudian di Malang itu tadi saya diberi amanah pondok pesantren, kemudian di UMM juga saya menjadi kepala biro. Sehingga saya itu sudah gegap gempita habis Presiden Prabowo terpilih itu kan banyak yang nelpon saya. Teman-teman di Jakarta itu dulu, Kang, balik on ke Jakarta Kang gitu. Saya sudah bertekad pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan kembali ke Jakarta. Saya ingin minimal satu periode ini saya akan khusyuk ngurus UMM dan pondok pesantren. Itu tekad saya. Ada lagi yang nelpon. Kon lek ra percaya ada posisi takono orang ini. Orang itu datang ke saya. Saya hitung-hitung ada 3 orang yang nelpon saya itu yang mengajak saya balik ke Jakarta. Dan saya bilang tidak. Saya juga cerita ke teman-teman. Saya itu dikasih Pak Rektor UMM tanggung jawab sebagai ini. Terus saya harus pamit ke beliau, Pak saya pengen ke Jakarta. Di mana tanggung jawab saya? Jadi saya sudah pasrah. Lah kok tiba-tiba Pak Rektor yang memanggil saya, Mas sampai dijawab muhajir di Jakarta loh. Itu kan. Nah,
Jadi ternyata kadang-kadang sesuatu yang kita hindari itu justru datang. Jadi Pak Rektor manggil saya, Mas, saya merebut karo keluarga, tapi ini Pak Muhajir minta. Ada dari UMM yang dampingi beliau di penasihat presiden bidang haji. Itu Januari, itu Desember. Lalu Januari saya berangkat ke Jakarta, sangat singkat. Teman-teman di kantor penasihat presiden itu ada 7 orang. Pak Muhajir, Pak Wiranto, Pak Dudung, Pak Terawan, Pak Purnomo Yusgiantoro, Pak Luhut juga, semuanya di satu kantor. Yang asisten-asistennya itu pada tanya saya, Mas, berangkat ke Sipora? Gitu. Wah, nggak tahu saya gitu. Loh, masa kantor penasihat presiden bidang haji nggak pergi haji gitu kan? Wah, saya nggak tahu karena tidak ada perintah. Dan kuasa Allah, ternyata seminggu sebelum keberangkatan saya dapat panggilan bersama teman-teman di kantor penasihat presiden bidang haji itu berangkat sebagai petugas haji. Kemarin ketika saya datang, ada teman-teman dari kampus yang tanya, Mas, saya mana mau bayangin oleh tahun ini harap haji, nggak terbayang sama sekali. Jadi lalu saya merefleksikan diri, ternyata saya bertekad saya sudah nggak mau ke Jakarta, saya ikhlas mau ngurus kampus. Terjadi yang di luar perkiraan kita. Nah, itulah pengalaman, menurut saya ini pengalaman spiritual ya. Ternyata kalau kita ini sudah pasrahkan semuanya, nggak usah ragu-ragu ya sudah gitu. Maka itu disebut dengan tahrirun nafsi min li ibadati li ghairillah. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang, maka ibadah maghdoh itu berarti juga jihad. Dan saya membaca sebuah kitab, judulnya adalah Jihad Al-Jihadu fi Sabilillah. Yang menarik dari kitab itu adalah menjelaskan tentang rahasia-rahasia ibadah maghdoh bagi jihadun nafsi. Nah, sholat sekarang. Jadi menurut kitab itu disebut begini, sholat itu mengajak umat Islam untuk bertafakur tentang kekuasaan Allah, apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Sholat, saya kira sudah jelas. Sholat ini ya, kita di sini di masjid itu tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Kemudian yang kedua, puasa mengajarkan penyucian jiwa dari apa-apa yang tidak sejalan dengan iman, menambah takwa dan memperkuat hubungan dengan Allah. Nah, zakat mengajarkan jiwa untuk memberi dan mengorbankan harta karena Allah dan membebaskannya dari sifat kikir dan cinta uang. Waktu kuliah di Singapura, saya punya teman orang Cina. Dan dia bertanya kepada saya, Pradana, apakah betul di dalam agamamu itu ada doktrin namanya zakat? Itu dalam bahasa Inggris, itu zakat itu disebut dengan alms giving. Saya bilang, yes, it is true. Dia bilang, saya kok nggak bisa menalar agamamu. Uang itu kita yang nyari. Kok dengan mudahnya kita disuruh ngasih ke orang? Itu pertanyaan begitu, sering saya terima. Saya bilang, ya, karena dalam keyakinan kami, memberi orang lain itu akan berbalas dengan sesuatu yang lebih besar. Karena cara pandangnya itu materialistik, mereka mengatakan mana mungkin gitu. Memberi kok akan kembali. Ya sudah, tidak ada. Nah gitu. Saya juga punya teman orang Jepang. Waktu kuliah di Australia S2 itu kami sekelas. Saya pamit dia waktu duhur, bilang nanti jam 2 kita ketemu, tapi sekarang saya akan balik ke asrama dulu. Dia tanya ke saya, iseng aja dia nanya, kamu di asrama apa yang kamu kerjakan? Saya bilang, I will have my lunch, makan siang, then I will pray. Dia tanya, pray? Saya bilang, ya pray. Saya bilang, so you have religion? Dia coba pertanyaannya itu. Begitu saya bilang, I will have my lunch, saya makan siang, kemudian saya sambung sholat. Pertanyaannya itu bukan kok terus sholat itu apa? Bukan, tapi pray. So you have religion. Jadi pertanyaan, jadi kamu punya agama gitu. Lalu saya tanya, yes, I am Muslim. Agama. Jadi dia cerita, kami nggak punya agama di Jepang itu katanya. Anak-anak muda ya, mungkin orang-orang tua tradisional masih punya agama Shinto, agama apa itu masih ada. Tapi ada anak muda katanya, we don't have religion. Lalu saya katakan, I am Muslim and I pray 5 times a day. Dia tanya lagi ke saya, 5 times a day kan berarti 5 kali dalam sehari. Dia bertanya, no, you mean 5 days once? Saya kan bilang 5 kali sehari. Dia bertanya,
Sebentar, maksudmu 5 hari sekali? Jadi saya bilang, no, 5 times a day. 1 hari 5 kali. Dia bilang, oh, terrible, kata dia. Jadi punya agama itu mengerikan, kata dia. Maka dia gak bisa membayangkan sholat 5 kali sehari, terus punya uang diberikan untuk menolong orang lain. Itu gak bisa dibayangkan oleh orang yang gak punya agama. Nah, lalu haji. Nah, seseorang menghadap kepada Allah mencari keamanan dan kekuatan. Seorang mukmin tidak mengakui ketuhanan, kekuasaan dan kebesaran siapapun selain Dia. Perasaan ini layak mengangkatnya. Haji lah ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji bisa merasakan getaran spiritual itu. Tapi yang paling utama itu menurut saya adalah haji itu kesamarataan tuh. Saya sebagai petugas haji itu sering dimarahi orang. Jadi kalau haji itu di Mekah kan dibagi menjadi istilahnya sektor. Satu sektor itu kira-kira jamaahnya 20.000 dalam 10 hotel, petugasnya 60. Berarti kita bisa bayangkan 20.000 dibagi wong swidak, berarti kira-kira satu orang itu rumah 300. Nah, itu kan petugas, orang sudah tidak tahu siapa petugas. Ya di Seneni ya macam-macam. Nah, yang fenomena yang saya temukan itu adalah ketika pergi haji dan masih bawa pangkat atau jabatan. Protes tiba-tiba satu pagi. Saya lihat di kantor itu, saya tanya teman itu, kok jamaah ini kayaknya kusut gitu, kenapa? Protes Pak, dia Pak. Protes. Pelayanan gini buat. Oke. Saya diam aja. Tiba-tiba ada yang mendatangi saya. Pak, mohon maaf, beliau itu kepala dinas ini di mana? Wah, saya bilang, kalau mau pakai jabatan, saya ring 1 presiden. Kalau saya mau sombong ya. Itu baru kepala dinas saja minta saya bilang, haji itu pelajarannya ya justru di situ. Maka saya bilang sama istri, oke, saya sudah pergi haji sebagai petugas. Yang sebenarnya istilah dari Kemenak itu tugas utamanya ya petugas. Haji itu bonus saja. Sehingga kami ya wajib kita laksanakan, tapi yang utama itu adalah sama. Dan saya bilang kepada istri, saya kok masih tetap pengen haji sebagai jamaah supaya menikmati itu. Karena sebagai petugas itu kan kita lewat. Tapi itu saya saksikan betapa kadang-kadang orang itu lupa haji itu sudah lepas semuanya. Lepas semuanya. Tapi ada yang membawa jabatannya kepala dinas ini itu. Saya bilang, wah, dia lupa petugas ini orang pusat semua. Nah, ini contoh ya. Karena itu di dalam ibadah maqdoh itu kalau kita pelajari, ada kitab lagi yang mungkin kalau kita kaji sekali-kali suatu waktu itu, judulnya Hikmatut Tasri wa Falsafatuhu. Hikmah dalam hukum Islam dan falsafahnya. Itu dikupas tuntas tentang makna dibalik sholat, makna dibalik haji, zakat dan seterusnya. Yang kedua, tadhirun nufus wa tahriruha min hubbid dunya. Nah, ini yang penting. Menyucikan jiwa dan membebaskannya dari cinta dunia. Bolehkah kita jadi orang kaya? Boleh. Kenapa tidak? Yang tidak boleh itu adalah cinta dunia berlebihan. Saya punya ibarat begini, kalau kita naik pesawat, itu kan ada pramugari yang ngajarin itu ya. Terutama kalau oksigen habis itu. Perintahnya bagaimana? Pakailah masker terlebih dahulu sebelum menolong orang lain. Saya memahaminya itu analogi yang luar biasa dalam kehidupan. Mampu dululah untuk menolong. Kayak gitu. Makanya, artinya apa? Kalau kita bukan mampulah dulu, bukan berarti bahwa kalau kita tidak menolong orang, bukan. Tapi artinya kalau kita ini memiliki kemampuan menolong orang itu jauh lebih gampang. Nah, maka Al-Quran menyebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan dunia ini tidak lain adalah fata morgana. Fata morgana itu kalau waktu belajar IPA itu sulit dijelaskan. Tapi desa saya dan Pak Khuluk ini bersebelahan. Di desa saya hanya ada madrasah ibtidaiyah. Zaman saya kecil tidak ada TK, sehingga saya langsung madrasah ibtidaiyah. Maka kalau guru besar itu menyarankan ada ijazah TK, mungkin saya nggak bisa, karena nggak punya ijazah TK. Nah, itu ada satu jalan, harus lewat jalan tuh.
namanya Embong Sepur. Jadi saya naik sepeda ontel. Kalau kemarau kita naik sepeda, kalau musim hujan sepeda naik kita, kan gitu. Tapi ketika kemarau itulah lalu kita lihat kok kayak ada air. Begitu loh, kok nggak ada. Lalu guru menjelaskan, itulah fata morgana. Kalau dijelaskan pakai teori sulit sekali. Tapi begitu gurunya mengatakan, kalian pernah kan jalan siang hari di Embong Sepur? Pernah Pak Guru. Terus ada kayak air-air itu kan? Ya, itulah fata morgana. Dan kata Allah, dan kehidupan dunia itu adalah fata morgana. Ketok elu enak ning kono ya. Digoleki ternyata gak enak itu. Maka tadi itu saya dalam hal-hal yang begitu kayaknya memang kita ini perlu belajar tentang melihat orang lain dari aspek aspek keberuntungan kita. Yang kedua, dilarang menukar agama dengan dunia. Wa dzaril ladzina takhudhu dinahum laiban wa lahwan. Hindarilah orang-orang yang menukar agamanya untuk kesenangan. Saya pernah satu ketika pulang dari Australia. Saya itu terus terang pulang dari Australia itu beli tanah kemudian bangun rumah. Orang yang tidak tahu ceritanya mengembangkan berita-berita dengan persepsinya sendiri. Oh, kui karena kuliah di Australia itu kan dapat beasiswa dari orang kafir. Itu jualan akidah itu gitu. Sampai ada dosen di kelas itu bilang, kowe lek pengen sugih koyo dosenmu siji kae jualan akidah paling cepet gitu. Nelongso Pak saya Pak. Kenapa? Dia nggak tahu saya itu kerja bersihkan toilet setiap hari. Itu supaya dapat uang tambahan. Itu beasiswanya kan mengcover hidup saya. Tabungannya ya saya harus kerja. Istri saya kerja di hotel. Saya ingat hotelnya itu Novotel, hotel Novotel dan Quality. Itu karena di Australia itu kerjanya satu hari itu kerja itu hitungannya per jam. Saya hitung istri saya pendapatannya itu 1 juta satu hari dari jadi room attendant gitu, hospitality di hotel itu. Orang nggak tahu begitu pulang saya beli tanah bangun rumah, jarine jualan akidah. Tak guyoni kalau ada pasar akidah akan saya tukar dengan akidah yang lebih kuat. Nah itu tadi. Nah tetapi ada misalnya wadaril ladina takhudhu dinahum laiban walawan. Hindarilah kamu orang-orang yang menjual agamanya untuk kehidupan dunia. Lalu selanjutnya, kul mata'ud dunya qalil, dan kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Nah, dan seterusnya. Kalau akhirat lebih abadi. Kemudian yang ketiga adalah siyanatun nafsi min mudillatul ubudiyah, yaitu menjaga jiwa dari kehinaan akibat perbudakan hawa nafsu dan kenikmatan. Nah ini baru yang disebut dengan al-hawa tadi itu. Nah oke, karena sudah tinggal yang kedua sekarang, perjuangan melawan syaitan. Jadi kita ngutip tadi itu kan ada 3, jihad nafsu itu jihadun nafsi diri sendiri, yang kedua setan. Nah ini menarik. Bedanya setan dan iblis itu apa? Ya, kalau kita baca Quran, Allah mengatakan di dalam Quran, saya perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Fasajadu illa iblis. Nah, tapi di sisi lain, inna syaitana aduwwum mubin. Maka pertanyaannya, iblis karo setan ini apa nih? Dulur aja. Salah satu versi tafsir mengatakan iblis itu nama salah satu makhluk jahat. Nah, jadi setan itu adalah setan itu sifat. Kira-kira pernah nggak kita ini mendengar ya? Jangan sampai kita. Kadang-kadang di desa itu kan, di desa saya itu orang tua mengumpat anaknya dengan yang buruk-buruk itu masih ada. Bocah kok setan. Nah, tapi bocah kok kayak iblis pernah apa enggak itu? Nah, tapi ada juga cerita menarik. Orang-orang desa itu punya pemahaman, pokoknya jeneng anakku kudu sing ana di Quran. Satu ketika ada orang ditanya, jenenge anakmu sapa? Tony. Wah, apik. Panjangnya sapa? Saya Tony Rojim. Enggak. Tony.
Nah, setan itu sifat, sehingga di dalam diri manusia itu kemungkinan ada unsur setan. Maka Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Ini Al-Ghazali. Al-qalbu yatajadadu baina syaiton wal malak. Jadi hati manusia itu beredar di antara malaikat dan setan. Karena itu kalau kita berdoa kan di dalam sholat salah satunya apa? Ya muqallibal qulub. Kata orang Arab, la yusamma qalbu illa biqillabihi. Qalbun kilabun itu artinya bolak-balik. Maka ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati. Karena apa? La yusammal qalbu illa biqillabihi. Tidak disebut hati itu qalbun kecuali karena bolak-balik. Kita ini kan gampang bimbang di sini. Tak lungo saiki. Balik rono. Posisi yo itu. Maka doa kita adalah sabit qalbi. Karena apa? Itu baina seton wal malak. Wa huwa bi aslil fitrati solihun. Itu. Tapi hati itu asalnya, dasarnya adalah baik. Ini kata Imam Al-Ghazali. Likubuli atharil malaki wa athari syaiton. Dan potensinya untuk menerima bisikan malaikat atau bisikan setan itu sama. Nah, sehingga kalau tadi itu contoh bocah kok kayak setan, itu berarti tadi sifat gitu. Kalau iblis itu berarti setan tertentu yang memang goda Nabi Adam. Tapi memang ada perjanjian. Saya ingin bacakan ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Walaqad khalaqnakum, telah kami ciptakan engkau wahai manusia. Tsumma sawarnakum, tsumma qulna lil malaika. Kata Allah, kami sempurnakan kamu semuanya, lalu kami berkata kepada malaikat, usjudu li adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat itu bersujud illa iblis. Dan mereka mengatakan mereka tidak mau bersujud. Maka Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei para setan, apa yang menyebabkanmu tidak mau patuh ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud kepada Adam? Lalu dijawab, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari Adam, Tuhan. Kenapa? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api atau cahaya. Nar dan nur itu kan artinya sama. Akar katanya nur ya cahaya, nar api. Tadi bahannya sama, tapi implementasinya berbeda. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lalu Allah qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah marah, kalau begitu pergilah kamu, enyalah kamu dari Adam, dan kamu tidak akan mampu menggoda hambaku. Fa'akhruj innaka minas saghirin. Pergilah kamu dari surgaku, karena engkau kamu itu terlalu kecil bagi saya. Kira-kira Allah bilang gitu. Qala, tapi setan ini nawar kepada Allah, nawar. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Boleh engkau mengusir aku, tapi nanti sampai hari kiamat. Itu. Kemudian Allah qala innaka minal mundzirin. Oke, saya tunggu kamu sampai hari kiamat. Ternyata janji Allah dan setan tadi sampai hari kiamat itu karena setan punya agenda. Agendanya adalah antara engkau mengusir aku hari ini sampai nanti hari kiamat, aku harus boleh bolo. Kira-kira gitu. Maka kata Allah, innaka minal mundzirin. Oke, tak tunggu sampai hari kiamat. Qala fabima aghwaytani la aqudanni lahum siratal mustaqim. Aku akan menggoda orang-orang itu supaya mereka lalai dan lali dari siratal mustaqim. Itu ternyata setan memang sudah ada dialog dengan Allah itu. Jadi memang ada dialognya di dalam Quran ini. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Kemudian qala ukhruj minha. Nah, sudah keluarlah setan kamu. Nah, ini perjuangan melawan setan. Jadi begitu. Lalu yang ketiga adalah jihad dengan harta. Ini tadi. Di dalam hal ini manusia memiliki kecintaan yang sangat tinggi kepada harta. Wa innahu
li hubbil khairi lasyadid. Itu ya. Al khair di sini oleh para ulama diartikan sebagai al khair itu adalah mata dunia, kesenangan dunia. Kendaraan, rumah. Padahal itu tadi disebut saya kapan dari nonton apa namanya? Tayangan ekonomi di Metro TV. Ternyata di situ menampilkan itu loh, reviewer mobil itu siapa? Fitra Eri itu. Dan dia cerita di situ, wah tren sekarang ini penjualan mobil turun. Kenapa? Karena ternyata orang itu kalau mau beli mobil nunggu tren yang terbaru. Kata dia, karena nunda akhirnya nggak pernah jadi beli gitu. Artinya apa? Ini tadi, jadi kesenangan dunia itu menjebak. Sudah beli mobil hari ini, ternyata tahun depan ada model, nggak ada selesainya. Karena itu dunia nggak ada selesainya. Tapi Allah juga mengatakan zujina linnasi hubbus syahwat. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika itu melalaikan. Yang kedua, harta tidak abadi. Karena harta sesungguhnya adalah bekal akhirat. Saya sering mengutip percakapan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok yang namanya Khawarij. Jadi orang Khawarij itu nggak terima ketika dikatakan bahwa Ali itu pintar. Dan Nabi Muhammad bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku ini kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintu gerbangnya. Enggak terima orang Khawarij itu. Akhirnya mereka berebut, ayo kita datang kepada Ali, kita tanya dia satu pertanyaan. Tiap hari kita datang ke dia dengan pertanyaan yang sama. Kalau jawabannya beda berarti pinter tenan. Tapi kalau jawabannya ke kamu dengan ke saya sama berarti orang pinter. Wah. Pertanyaannya itu adalah, Ali, harta dan ilmu itu lebih utama mana? Orang pertama datang, Ali, pertanyaan saya adalah, ilmu dan harta lebih utama mana? Ali mengatakan lebih utama ilmu. Kenapa? Ali mengatakan, satu, al ilmu itu adalah warisan para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Maka barang siapa yang mengabdikan diri pada ilmu berarti mewarisi nabi, para nabi. Pulang dia. Cerita orang koncone, jawabannya gini. Yang besok datang lagi. Ali, saya mau bertanya, harta dan ilmu utama mana? Ilmu. Kenapa? Al ilmu nurun. Nah, karena ilmu itu cahaya. Sementara harta itu menutupi hati. Nah, gitu. Lalu besok datang lagi, Ali, harta dan ilmu utama mana? Utama ilmu. Kenapa? Karena ilmu menjaga pemiliknya. Tapi kalau harta, kita harus menjaganya. Parkir motor di depan, dilu-dilu, seono sih. Kita begitu. Wes dikunci saya orang ikhlas. Hatinya karena gak apa, didelok-delok. Itu kata Ali, harta itu kita bingung menjaganya. Tapi kalau ilmu, kita dijaga oleh ilmu itu. Nah itu, maka harta tidak abadi, tetapi harta bisa menjadi bekal kita di akhirat. Yang terakhir adalah bahwa dalam konteks jihad fisabilillah ini, maka secara pribadi kita ini bisa mengukur diri kita masing-masing. Jenis jihad apakah yang akan kita lakukan? Apakah boleh jihad dalam arti kital, fisik kital? Boleh, tetapi kan ada ukurannya. Kalau tidak ada ukurannya dan tidak ada sebabnya agak repot. Misalnya begini, ini cerita nyata dari keluarga. Ya mungkin urusan keluarga kok diceritakan. Enggak, tapi saya ingin memberi contoh tentang bagaimana jihad itu disalahpahami. Ada salah satu anggota keluarga itu pergi-pergi, katanya jihad, pergi-pergi katanya jihad. Terus anaknya keleleran, terus bojone nlongso, kira-kira gitu. Kakak-kakaknya kemudian bilang, waduh ini kalau anaknya diambil, disekolahkan. Mungkin sudah berlangsung lama kok nggak berubah-berubah. Akhirnya dia ditegur oleh salah satu saudaranya yang tua, bahwa kok aja lunga-lunga, anak bojomu dipikir. Anak iki wis sekolah ora ono sing sekolahno. Dan dia menjawab bahwa kalau saya berjihad ini insya Allah seluruh kebutuhan saya dicukupi oleh Allah.
Lah yang nyekolahkan anaknya ini marah. Dicukupi piye? Anak legat sekolah anak ya sekolah. Lah itu bukti uang mencukupi kebutuhan saya sampai sekolah anakku. Nah, repot lagi dikit. Iki segede ludrukan ini. Nah ini maksud saya, itu ada loh fenomena begitu dalam masyarakat. Dan itu juga dialami oleh salah satu teman saya, dosen di Undip itu cerita, Kang aku tak curhat ya Kang soal agama. Itu cerita apa? Adikku itu gini. Persis ternyata, saya ketawa. Kok kowe enggak guyu karena ceritanya podo karo aku, saya bilang gitu. Nah jadi ini kan berarti itu tadi ukuran-ukurannya kita bisa melihat. Rasulullah mengatakan yang punya harta jihad dengan harta, yang punya ilmu jihad dengan ilmu. Nah, dosen itu jihadnya dengan ilmu, karena itu disebut dengan dosen. Ngomongnya sak dos, duitnya sak sen. Artinya apa? Apapun yang ada dalam diri kita, mari kita niatkan. Saya kira itu jihad. Bahwa kita memahaminya. Oh, misalnya begini, boleh nggak kita ini jihad ke Palestina, mengangkat senjata? Boleh, tapi kalau sudah nggak ada apa-apa di sini. Maka misalnya masih punya anak, masih punya keluarga yang harus dihidupi, terus milih pergi ke Palestina misalnya gitu, atas nama jihad. Saya kira itu pemahaman yang kurang tepat lah ya. Karena apa? Membesarkan anak itu ya jihad fisabilillah. Maka Rasulullah pernah marah kepada seseorang karena dilihat oleh Rasul, di masjid kok gak mulai dinceng. Oh mungkin sholat duha. Semari sholat duha dinceng kok gak mulai. Sampai duhur gak mulai. Sampai asar, sampai maghrib. Lalu ditanya, kamu kenapa di sini? Saya ingin beribadah ya Rasul. Maka Rasulullah marah. Rumah kamu ibadah menukui bener tak? Malah salah kata Rasul. Lalu Rasul mengatakan, anakmu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak, tubuhmu punya hak. Maka kalau ibadah itu justru melanggar hak-hak orang ini, tidak bermakna ibadah. Sehingga pemahaman kita tentang jihad memang harus luas Bapak Ibu ya. Supaya itu tadi pandangan-pandangan orang itu tentang Islam, kekerasan itu hilang sendiri. Ada orang yang awalnya benci Islam tapi di Bali kalau nggak salah ada cerita turis di Bali. Dia itu putus asa dari Eropa pergi ke Bali itu karena sudah habis cerai, nggak punya anak, bingung, dia pergi ke Bali. Pergi ke Bali itu ternyata salah satu petugas hotel itu orang berjilbab. Tiap pagi itu nyapa, selamat pagi. Dia itu bingung. Saya di sana di sini nggak ada yang nyapa kok, ini ada orang berjilbab nyapa, selamat pagi. Tapi karena pikiran dia tentang orang berjilbab itu adalah jahat, gitu. Dia jawab tapi ya acuh-acuh. Sampai satu hari ternyata orang ini sakit. Karena tiap hari disapa di depan hotel kok satu hari tidak ada. Cewek ini ngetok pintu. Selamat pagi, kamu biasanya di depan sini berjemur kok hari ini nggak ada. Ternyata bule itu di situ dan dia bilang aku sedang sakit. Oh, kamu sakit? Apa kebutuhanmu? Disediakan semuanya. Sehingga dia menulis sebuah diary. Itulah awal mula saya memiliki persepsi yang berubah tentang Islam dan jihad. Maka kalau kita ini bisa melakukan itu, ya tidak usah dikandani, orang bisa ikut sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan parian lagi Pak. Basa Jawa. Ketumbar jinten digawe tombo. Suket sak kranjang digawa mulih. Cekap semanten pengawasan kula. Lek tasih kurang ngundang malih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Dan tadi ada amanat supaya menutup dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.